Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing-sharing melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kesehatan dan gizi anak usia dini ya. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang 1000 hari pertama dalam kehidupan, kita sampai pada pertemuan yang kedua atau materi yang kedua ya, yaitu konsep kesehatan dan gizi anak usia dini. Perlu saya sampaikan bahwa ini sebenarnya sangat luas pembahasannya, sehingga yang saya sampaikan nanti lebih kepada dasar-dasarnya saja ya. Nah, untuk sahabat-sahabat nanti bisa didalami materi-materi pendukungnya seperti itu. Nah, sebelum lebih lanjut, silahkan untuk subscribe channel Psikologi Menjawab dengan mengklik subscribe. Ingat juga nanti untuk like, comment, and share ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, apa sebenarnya yang disebut dengan konsep kesehatan anak usia dini itu maksudnya apa sih? Dan gizi anak usia dini itu apa sih? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, kesehatan anak usia dini ya. Nah, kesehatan sendiri itu rupanya bukan hanya seseorang itu bebas dari gangguan ataupun keluhan-keluhan ya secara fisik, tetapi di dalamnya yang disebut sehat itu adalah sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial ya. Jadi kesehatan di sini yang dimaksud bukan hanya yang sifatnya adalah fisik, artinya seseorang bebas dari penyakit seperti itu ya ataupun keluhan-keluhan yang lain, tetapi juga secara mental atau psikologis ya, dan juga secara spiritual dan juga secara sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, ini sahabat-sahabat. Jadi ini definisi sebenarnya secara umum ya, tidak hanya untuk anak usia dini. Secara umum yang disebut orang sehat itu adalah dia secara fisik itu nggak ada yang disebut dengan keluhan-keluhan ya. Terus kemudian secara psikologis ya dia bisa lah menimbang, membuat keputusan seperti itu ya. Kan ada misalnya kalau secara fisik sehat, kalau kita cermati misalnya lah, mohon maaf ya, orang-orang yang di jalan yang boleh dibilang mereka ini mungkin termasuk kena gangguan psikologis. Secara fisik mereka itu sehat, tetapi mereka kesulitan untuk misalnya mengambil keputusan, bahkan kemudian secara emosi tidak stabil dan seterusnya ya. Dan juga secara spiritual ya, secara spiritual ini kaitannya dengan ya orang kan punya dasar-dasar spiritual ya kalau orang sudah dewasa ya. Terus kemudian bagaimana dia menjalankan spiritualnya tentu dengan pertimbangan-pertimbangan dengan dasar yang jelas ya. Kan ada orang-orang yang boleh dibilang ada melakukan penyimpangan ya secara spiritual. Terus kemudian juga secara sosial. Secara sosial itu artinya apa? Secara sosial orang bisa berinteraksi ya dengan yang lainnya. Nah, bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, disinilah yang disebut dengan kesehatan. Dengan itu semuanya, kemudian seseorang itu bisa melakukan aktivitas yang produktif, menghasilkan ya. Jadi definisi kesehatan ini luas ya. Saya ingin tekankan di sini bahwa definisi dari kesehatan yang dimaksud itu adalah luas. Nah, termasuk juga anak usia dini bukan hanya kemudian tidak ada penyakit ya, misalnya ada dia tidak masuk angin misalnya sering ya, anak kecil atau anget seterusnya lah. Tetapi juga secara sosial ya kelihatan lah bisa berinteraksi dengan temannya seperti itu ya. Secara emosional juga kemudian dia pertumbuhannya itu bisa kita cermati dan boleh dibilang tidak ekstrim ya. Kalau anak-anak sebenarnya secara emosional wajar kalau kemudian mungkin masih tanpa meledak-meledak ya, tapi artinya itu tidak ekstrim. Yang ekstrim gimana? Misalnya sampai kemudian kalau marah sampai kemudian ada tantrum seterusnya ya, yang ekstrim kita bisa cermati lah yang ekstrim. Nah itu sahabat-sahabat ya. Jadi definisi kesehatan di sini saya ingin tekankan bahwa bukan hanya seseorang ataupun anak itu bebas dari gejala-gejala ataupun gangguan
fisik. Nah, kenapa ini perlu untuk kemudian saya tekankan? Karena orang secara umum kadang memandang sehat itu hanya sebatas fisik aja gitu. Ya, misalnya sederhanalah. Di dalam memandang perkembangan anak usia dini, terkadang ataupun mungkin secara umum ya orang lebih aware terkait fisiknya. Ya, misalnya terkait sama berat badannya yang kurang, susah makan dan seterusnya. Tetapi aspek-aspek yang lain ini yang terkadang tidak kemudian diperhatikan ya. Misalnya ada anak-anak yang dia memang secara fisik ya nggak ada persoalan lah ya, pertumbuhannya bagus seperti itu. Tetapi dia kalau lebih suka menyendiri misalnya, suka dengan gadget, dia tidak mau berinteraksi atau bahkan sulit untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Ini kan juga perlu jadi perhatian ya. Karena apa? Karena itu nanti akan penting untuk perkembangan anak. Terutama kalau nanti kita berbicara terkait kalau teman-teman belajar asesmen perkembangan anak usia dini ya, ada kesiapan masuk sekolah. Ya, kalau kita berbicara kesiapan masuk sekolah, aspeknya misalnya salah satunya adalah sosial. Dia bisa berinteraksi, dia bisa merasa nyaman. Nah, ini kadang yang apa namanya, tidak semua orang tua itu aware. Lebih aware-nya adalah ke fisik ya. Termasuk ke psikologis, bagaimana terkait emosinya gitu ya. Nah, termasuk kemudian nanti memberikan stimulasi-stimulasi terkait sama bagaimana sih memberikan support biar anak ini sehat. Secara fisik jelas ya, dari makanan-makanan yang bergizi itu jelas ya. Terus kemudian kalau dari sosial apa ya, tentu bagaimana kemudian anak berada di lingkungan sosial yang memang mendukung dia. Ya, bagaimana kemudian memungkinkan dia untuk berinteraksi, ya, dia merasa nyaman dengan temannya, dan itu dimulai dari awal ketika interaksi dengan orang tua, ya, dengan keluarganya dia merasa aman. Makanya nanti kita akan bahas juga ya sahabat-sahabat terkait dengan sekolah ramah anak. Nah, ini kan terkait kita melihatnya dari aspek sosial. Bagaimana kemudian sekolah itu bebas dari bullying, ya, atau kemudian tidak ada kekerasan. Sekalipun ini juga tantangan luar biasa bagi kita semuanya, karena itu kaitannya dengan emosi, mungkin dengan persoalan ya. Kekerasan itu kan sebenarnya produk ya, produk dari katakanlah misalnya ada persoalan yang kemudian terpendam, lalu kemudian terlampiaskan dalam bentuk emosi yang kemudian bentuknya adalah kekerasan. Nah, maka teman-teman semuanya kita coba untuk melihat bukan hanya aware soal fisik, tetapi juga ada faktor yang lain, termasuk juga psikologis ya. Bagaimana kemudian kita mengajarkan anak terkait dengan mereka mengenali ya emosi-emosi. Apakah kemudian ini emosinya marah atau kemudian emosinya bahagia seterusnya. Lalu kemudian memberikan respon yang tepat, melatih anak untuk merespon yang tepat. Ya, bagaimana kemudian oh ini dia sedang marah. Kalau marah itu apa yang harus dilakukan? Misalnya seperti itu ya. Oh anaknya memukul, bagaimana kemudian cara menyalurkannya, bahwa ada cara yang lain di dalam apa namanya menyalurkan emosi itu ya. Nah, ini menjadi persoalan karena kita besar dengan ketidakawarean soal ini ya. Misalnya kita sendiri aja kadang kesulitan ya soal emosi. Sampai kemudian kita jadi orang dewasa. Ya ini saya kira juga PR, karena mungkin kita termasuk orang-orang yang dibesarkan tidak menekankan aware, tidak ada kesadaran soal ini. Sehat ya pokoknya anaknya ini makan gizinya tercukupi seperti itu ya. Padahal mungkin ada aspek yang lain. Nah, termasuk juga spiritual ya. Nah, nanti kalau kita berbicara itu sebenarnya sudah dimasukkan di pendidikan anak usia dini ya, ada aspek spiritualnya di sana, dan saya kira itu hal yang sangat bagus dan harus kita dorong ya. Dan kemudian tentunya akan berlanjut ya. Kaitannya spiritual tentu kalau di Indonesia itu kaitannya dengan memahami soal agama, soal Tuhan ya. Bagaimana kemudian istilahnya apa ya, paham lah terkait, jadi punya basic-basic lah, sehingga kemudian tidak menjadi orang yang ateis ya. Poinnya seperti itu kalau kita kontekskan dengan kita ya.
Sehingga kemudian itu semuanya kalau terpenuhi jadilah sejahtera, jadilah produktif. Ya ukurannya kalau orang dewasa itu dia bisa beraktivitas menghasilkan gitu ya, dia punya kontribusi bukan hanya diri sendiri tapi keluarga dan juga masyarakat. Nah, kalau anak kecil seperti apa kalau anak usia dini? Nah, ini kaitannya juga misalnya kalau di sekolah berarti prestasi sekolahnya bagus ya. Kalau dia sekolah di PAUD misalnya, ya dia bisa mengikuti dengan baik. Kalau kemudian ada di situ ada katakanlah ada hambatan atau kemudian ada persoalan, nah kita bisa telisik ya. Apakah mana nih aspek yang kemudian belum optimal? Apa fisiknya, apakah sosialnya, apa psikologisnya atau yang lainnya ya. Nah, teman-teman saya rekomendasikan untuk teman-teman belajar juga terkait sama perkembangan psikososial ya dari Erik Erikson. Nanti saya kira bisa di teman-teman cari juga di channel Psikologi Menjawab. Sudah saya bahas di situ. Itu memberikan landasan kalau usia katakanlah PAUD atau anak usia dini itu tahapannya apa saja dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya. Nah, faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi kalau kita kaitannya sama kesehatan ya, memang ada faktor yang disebut genetik, ada yang disebut bawaan, ada yang disebut lingkungan. Genetik itu apa? Genetik itu hubungannya sama gen ya. Kan ketika terjadi apa namanya eh, di dalam diri kita ya, itu kan ada persatuan antara kromosom laki-laki dan perempuan ya, ketika konsepsi ya, ketika konsepsi bersatu terus kemudian ada pembelahan. Nah, di sanalah terjadi apa faktor genetik itu ya. Ada kontribusi entah nanti yang dominan siapa ya, apakah dari ayah atau dari ibu, tapi umumnya nanti akan muncul di situ. Bagaimana kemudian misalnya soal warna kulit, bentuk hidung dan seterusnya ya. Termasuk juga kabarnya itu kecerdasan dan umumnya kabarnya kecerdasan itu banyak diturunkan dari ibu. Katanya seperti itu ya. Entah saya belum ketemu referensinya, cuman ini masih apa namanya ya saya kira perlu dikonfirmasi ya. Nah, tapi yang jelas secara fisik lah, misalnya warna kulit gitu ya. Makanya ada orang-orang yang kalau pengen wah anaknya nih pengen anaknya mancung seperti itu, kemudian mencari orang-orang yang memang punya secara fisik itu mancung dengan harapan nanti anaknya juga mancung dan seterusnya ya, atau bilang ada wah saya pengen perbaikan keturunan dan seterusnya. Nah, itu semua adalah faktor genetik ya, bawaan dari orang tua. Nah, kalau kita berbicara tentang genetik, nanti kan ada yang sifatnya resesif, ada yang dominan. Ya, misal saja, mohon maaf ya, ini terkait sama ngomongin fisik, tapi dalam rangka untuk ini ya, real ya. Misalnya kalau hidung mancung, jadi bisa saja itu yang dominan, tetapi juga ada yang kemudian resesif kan. Ada dominan, ada resesif. Ketika kemudian punya anak, bisa saja ada kemungkinan juga, walaupun kecil ya, anaknya tidak mancung. Nah, bisa saja seperti itu. Karena apa? Karena yang muncul ternyata adalah resesif. Nah, kalau ini saya kira nanti pembahasannya cukup panjang ya. Tapi cukup itu saja. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut kalau ingin mendalami soal genetik ya. Terus kemudian bawaan. Bawaan itu apa? Gawan bayi. Nah, orang bilang namanya gawan bayi. Gawan bayi itu adalah lingkungan yang ada selama di dalam kandungan. Ya, lingkungan yang ada di dalam kandungan. Itu juga memiliki pengaruh yang besar. Sebelumnya kita sudah bahas ya di 1000 hari pertama kehidupan, di sana ada kondisi di dalam lingkungan ibu atau di dalam kandungan ya yang berpengaruh. Ya, termasuk kemudian pernah saya jelaskan ketika ibu stres dan itu berpengaruh ke anaknya ya. Anaknya kemudian jadi secara gizi sulit untuk makan ya, pengaruhnya ke fisik. Terus kemudian secara emosi dia boleh dibilang rewel seperti itu lahir. Jadi berat badannya kurang, terus kemudian sering rewel. Nah, ini pengaruh juga ya dari bawaan. Makanya kalau kalau di tempat-tempat tertentu itu ada yang
kemudian ya kita kalah ini ya untuk menjaga itu ya. Ada yang kemudian menjaga makanannya, menjaga ucapannya, terus kemudian mendoakan dan seterusnya. Lalu kemudian lingkungan ya, lingkungan, faktor yang mempengaruhi lingkungan. Nah, lingkungan ini itu bisa sifatnya mulai dari keluarga ya. Yang pertama sekali berarti orang tua, terus kemudian atau ibu secara khusus, lalu kemudian orang tua, dan kemudian sampai ke masyarakat. Dan ini kita bahas di materi terkait yang mungkin nanti kita bisa sharekan juga ya teman-teman ya. Jadi memang lingkungan ini nanti akan luas sekali, mulai dari yang paling dekat ya, dari Indo sampai kemudian Meso sampai kemudian exo ya, exoterm ya, yaitu termasuk terkait sama kebijakan dan seterusnya. Nah, ciri-ciri anak sehat kalau kita cermati dari sisi fisik ya, jelas berat badannya, tinggi badannya itu sesuai usia anak ya. Makanya kalau di yang biasa ya, posyandu dan seterusnya ya, termasuk kemudian di sekolah itu kan ada pengukuran terkait berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Karena memang ada semacam tren ya, anak-anak usia sekian tinggi badannya sekian, anak-anak usia sekian berat badannya mesti sekian, seperti itu. Nah, kalau kemudian berat badannya kurang dari itu, tingginya kurang dari itu menjadi sinyal ya. Ya, terutama kalau sudah drop sekali. Jadi kan memang ada nanti mungkin kita bisa lihat juga, atau teman-teman juga bisa lihat ya, KMS ya. Di sana ada yang warna hijau, ada yang warna merah, dan warna kuning ya. Kalau hijau berarti itu normal, sudah sesuai tracknya. Tetapi kalau kemudian sudah merah, kalau nggak salah yang paling bawah ya, itu berarti sudah keluar dari jalurnya atau kurang dari. Nah, ini perlu untuk jadi perhatian. Berarti anaknya kurang sehat. Nah, persoalannya apa? Berarti asupan gizi kalau itu soal fisik ya. Terus kemudian pertumbuhan ataupun perkembangan. Misalnya kalau usia sekian ini sudah bisa merangkak, usia sekian sudah bisa bicara misalnya. Usia sekian dia sudah katakanlah memegang. Nah, itu ya. Itu juga kaitannya itu juga secara psikologis juga ya, stimulasi. Terus kaitannya juga secara gizi. Sehingga kemudian ini juga perlu diperhatikan teman-teman ya. Dan yang paling jelas adalah tidak adanya keluhan fisik. Nah, kalau pertumbuhan normal ini juga nanti kaitannya dengan perkembangan ya. Kalau kita berbicara perkembangan itu apa? Perkembangan itu terkait sama kedewasaan. Kalau pertumbuhan itu terkait sama pertambahan volume ya secara fisik. Ntar kita bahas di pekan berikutnya. Tidak ada keluhan fisik ini yang jelas ya. Artinya ya dia tidak flu, tidak panas, dan yang lain-lain. Nah, ciri anak-anak yang sehat. Jadi yang umum berat badannya, tinggi badannya sesuai dengan usianya. Pertumbuhan dan perkembangannya normal. Ya, tidak ada keluhan fisik. Nah, ini teman-teman ya. Untuk ciri yang lain saya kira juga perlu banyak juga ya, tetapi saya di sini memberikan poinnya. Saya kira 3 poin ini ya. Terus kemudian berikutnya gizi anak usia dini. Ya, gizi anak usia dini. Ya. Apa yang disebut dengan gizi anak usia dini? Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, dan seterusnya ya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nanti bisa dicek juga teman-teman ya. Nah, gizi ini, ini kadang ini yang perlu kemudian menjadi perhatian ya. Kalau tadi kesehatan, bahwa paradigmanya terkadang lebih menyoroti ke fisiknya. Ternyata ada aspek-aspek lain ya, itu yang perlu saya tekankan. Kemudian berikutnya soal gizi. Terkadang orang melihat ini soal kenyangnya, tetapi tidak melihat apa isi di dalamnya. Ini yang penting ya. Ya, ada makanan-makanan yang boleh dibilang itu memang mengenyangkan, tetapi gizinya tidak terpenuhi. Nah, kalau kita berbicara soal gizi, itu lebih pada terpenuhinya gizi yang dibutuhkan gitu. Untuk apa? Untuk perkembangan. Mulai dari vitamin, lemak, dan seterusnya. Ya, itu yang kemudian jadi perhatian. Maka
konsekuensinya nanti adalah penyusunan menu makan atau kemudian apa yang dimakan, menu makan ke anak itu memang harus mengandung itu semuanya. Bukan hanya kenyang gitu ya. Bukan hanya, nah ini juga tantangan juga nanti terutama untuk memang mereka yang kondisi ekonominya terbatas seperti itu ya. Boro-boro berbicara soal gizi. Makan aja yang dimakan itu besok makan apa itu masih masih susah. Nah, itu juga tantangan ya. Artinya ketika ada persoalan seperti itu tentu tidak hanya kemudian kalau memang kita ketemu tidak hanya jadi urusan dia, tetapi kita juga barangkali kita bisa membantu donasi. Kalau kemudian di sekolah mungkin kita bisa bikin gerakan ya, kalau rekan-rekan nanti jadi pejabat bagaimana memperhatikan itu ya, karena itu apa namanya, anak-anak ini kan yang akan meneruskan ya, bangsa ini 20 tahun 30 tahun yang akan datang ya, harus diperhatikan ya. Nah, gizi yang seimbang, nah ini yang disebut ya, bukan hanya kenyang, tetapi gizinya itu seimbang, gizinya itu terpenuhi. Mulai karbohidrat, vitamin, lemak, protein, mineral, air. Ya, ada banyak sebenarnya ya, soal misalnya karbohidrat dari mana. Bukan hanya terbatas yang saya tulis ini ya. Masing-masing. Misalnya soal karbohidrat. Ini di tempat-tempat tertentu, makanan pokoknya terkadang berbeda. Ada yang sagu, ada yang jagung, ada yang beras, atau bahkan roti, ada yang mungkin kentang. Nah, yang penting adalah karbohidratnya ya. Terus kemudian vitamin ya, vitamin juga beragam ya, buah, vitamin C, terus vitamin A ya, sekitar kita ya. Terus kemudian lemak ya, lemak itu dari bisa daging, dari ikan ya, tentu ada sumber yang lain ya selain yang saya cantumkan ya. Protein yang hewani, nabati, mulai dari apa, daging, ikan, terus kemudian juga tahu, tempe gitu ya. Mineral ini yang mengandung kalsium, terus kemudian apa lagi ya, yang lain-lainnya ya. Nah, kaitannya mineral ya. Mineral itu eh, dibutuhkan misalnya kayak kalsium ya untuk tulang kita, seperti itu ya. Terus kemudian ada air, air jelas ya. Air itu untuk terutama kalau anak-anak misalnya, perlu juga untuk diperhatikan soal air. Nah, kalau orang dewasa jelas ya, karena kalau kemudian kurang air itu akan dehidrasi. Konsekuensinya apa? Tubuh jadi lemas, gitu ya. Dan air itu penting sekali untuk membantu tubuh jadi segar. Terus kemudian juga kalau kekurangan air, ya akan mudah terserang sariawan. Nah, sehingga air ini perlu sekali. Ya bayangannya kalau kemudian tanah lama sekali tidak kena air, nah itu seperti itulah ya. Nah, sama juga dengan kita. Maka terpenuhinya gizi ini yang penting ya, perlu untuk jadi perhatian. Maka untuk kemudian menyusun menunya gitu, itu sebenarnya memang ada ilmu khusus. Terus terang saya tidak menguasai dan tidak mendalami itu. Nah, teman-teman mungkin bisa cari juga ya referensinya. Bagaimana nih menu-menunya nih, ya, termasuk juga untuk diet. Nah, misalnya kalau orang dewasanya, kalau anak-anak ya berarti gimana nih menunya, terutama kalau menyusun makanan yang seimbang yang menarik. Nah, itu yang nggak mudah. Misalnya aja setiap hari makannya kok beras terus mungkin ya, atau nasi terus, mungkin bisa aja bosen ya. Mungkin bisa bubur, mungkin bisa ganti lagi kentang ya, atau kemudian tercukupnya di buah dan yang lain-lain. Nah, ini teman-teman ya, yang perlu diperhatikan lebih ke aspek-aspek ini, aspek gizinya ya, terpenuhi dengan baik. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri itu ada 10 pedoman gizi seimbang. Nah, ini menarik ini ya, teman-teman. Jadi kalau dari Kementerian Kesehatan itu sebenarnya sudah ada panduan-panduan ya, pedoman ya, bahkan juga ada undang-undang ya terkait dengan gizi ataupun pangan. Nah, itu bisa menjadi referensi ya, teman-teman ya. Karena ini jadi hal yang penting, artinya saya orang psikologi tentu akan lebih aware soal kesehatan psikologis ya. Ya, teman-teman yang backgroundnya di anak usia dini mungkin juga akan aware terkait dengan aspek dari perkembangan anak. Nah, saya kira juga penting
kita diskusi ya, bertanya sama siapa saja, misalnya di sini ya teman-teman dari kesehatan ya, terutama dari gizi ya, dari teman-teman yang dari gizi. Sebenarnya di gizi untuk anak itu seperti apa sih yang bagus gitu ya, penyusunan menu itu seperti apa sih, sehingga kita apa namanya, terbiasa untuk berdialog lintas bidang, lintas ilmu. Nah, saya kira juga saya sendiri menyadari ada hal-hal yang kita perlu untuk melakukan itu ya. Nah, penilaian status gizi umumnya kalau kemudian bagaimana sih tingkat gizi anak ya, itu umumnya dilihat dari perbandingan ya, ukuran-ukuran proporsi komposisi tubuh ya, misalnya saja ada berat badan dibanding usia, tinggi badan dibanding usia, dan seterusnya ya. Berat badan dibanding tinggi badan. Kalau orang dewasa kan biasanya ada ya, kayak misalnya kita usianya berapa, lalu kemudian IMB, kalau kok IMT ya, indeks apa tuh, yang kalau kita masukin semuanya itu nanti akan kelihatan bahwa oh kita tuh normal, kita enggak, oh kita tuh over gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi ukurannya itu kayak misalnya perbandingan antara tinggi badan dan berat badan kita tuh yang normal, yang pas itu berapa sih. Nah itu kan ada ya. Berikutnya, nah kalau kemudian di anak usia dini, terutama yang balita ya, balita nih, biasanya ada KMS, kartu menuju sehat. Nah di dalamnya itu sudah ada yang semacam lembaran-lembaran edukasi, apa sih perkembangan, apa sih pertumbuhan. Di sana juga ada gizi yang baik untuk anak apa. Itu saya kira hal yang bagus ya. Kita perlu pelajari itu, teman-teman perlu lihat kembali. Kalau bagi yang punya anak, saya kira juga punya ini KMS ya, karena biasanya sebulan sekali kalau nggak salah ya, nanti akan datang ke posyandu, lalu kemudian ditimbang ya berat badannya, nanti akan ditaruh nih grafiknya seperti ini. Nah baik atau enggak gitu ya. Yang jelas ini kalau kalau yang hijau ini tren yang umumnya lah gitu, atau normalnya. Kalau di atas ya berarti di sini memang ada kenaikan ataupun bagus. Yang penting itu jangan sampai turun. Nah, turun sampai kuning, sampai ini garis merah. Nah ini perlu jadi perhatian ya. Yang sini ini apa, berat badan ya. Terus kemudian yang ini untuk usia. Ini usianya tuh pakai bulan. Jadi pemantauan per bulan. Nah ini teman-teman tantangannya ya, kalau kita belajar terkait dengan usia dini. Nah, itu menjawab juga apa yang disampaikan oleh teman-teman yang sebelumnya ya. Pertanyaan misalnya kayak, ini penelitian longitudinal itu seperti apa? Ya ini loh, seperti ini, panjang, pemantauannya panjang ya, panjang dari D to D. Cuman waktunya ini boleh dibilang ada long life ya. Kalau misalnya cross seksional, ini misalnya anak satu ya, anak A itu dilihat usia misalnya sampai 24 bulan. Terus kita cek lagi juga anak yang B 25 sampai 35 dan seterusnya, anak yang C gitu ya. Jadi bukan satu orang atau sampel, tetapi beberapa orang yang sifatnya sequence ya. Nah, itu teman-teman dari saya terkait sama konsep kesehatan dan gizi anak usia dini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pesan saya jangan berpuas dengan apa yang saya sampaikan, karena ini ilmunya sangat luas ya. Ini bersinggungan dengan teman-teman yang ada di kedokteran, teman-teman yang ada di gizi, ya terutama kedokteran anak, terutama gizi dan juga psikologis. Ini nih sangat luas. Saran saya untuk cari juga referensi-referensi yang lain ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.